Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razi, NPM 719212830. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Yang mana terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan struktur pasar. Apa itu pasar? Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar itu ada dua. Yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang mana di dalamnya itu ada yang pasar persaingan tidak sempurna, di dalamnya itu ada monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna yaitu adapun sebagai berikut ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama itu adanya penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Jadi itulah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang seterusnya itu ada koperasi dalam pasar monopoli. Yang mana koperasi dalam pasar monopoli ini ada 4 ciri khas. Yang mana yang pertama itu ada perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Yang kedua, tidak ada produk substitusinya. Yang ketiga itu ada konsumen, produk yang monopoli adalah banyak. Terus selanjutnya itu memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Itu koperasi dalam pasar monopoli. Yang seterusnya ada koperasi dalam pasar persaingan monopolistik, yang mana yaitu ciri-cirinya ada banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Seterusnya ada produk yang dihasilkan tidak homogen. Itu koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Seterusnya ada produk substitusinya, keluar masuk ke industri relatif mudah, harga produk tidak sama di semua pasar, serta pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Artinya pengusaha dan konsumennya produknya itu sama-sama bersaing. Itu yang dinamakan koperasi dalam pasar persaingan monopolistik, yang diantaranya itu ciri khas tertentu dari koperasi dalam persaingan monopolistik. Selanjutnya itu ada pasar oligopoli, yang mana ciri-cirinya ada yang pertama itu dijalankan 2 produsen atau lebih. Yang seterusnya, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Terus kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang selanjutnya itu ada harga barang di pasar relatif sama. Jadi harga barang yang ada di pasar oligopoli ini relatif sama. Kebanyakan harganya itu rata-rata sama. Itu yang ada di pasar oligopoli. Yang mana seterusnya itu ciri khasnya ada produsen baru kesulitan masuk pasar. Dari pasar oligopoli ini, produsen itu sulit untuk masuk pasar. Ya, dikarenakan ya mungkin lebih jelasnya nanti saya akan tanyakan ke Bapak langsung. Kenapa kok produsen ini kesulitan masuk pasar? Yang selanjutnya itu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Artinya di pasar oligopoli ini membutuhkan strategi pemasaran yang memang benar-benar matang, sehingga konsep dalam menjual barang itu sangat mudah. Itu
konsep yang matang. Terus yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian kewirakoperasian, yang mana kewirakoperasian ini adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Itu yang dinamakan kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian itu ada 3. Yang pertama, kewirakoperasian arbitres, yang kedua kewirakoperasian rutin, yang ketiga itu ada kewirakoperasian inovatif. Itu fungsi kewirakoperasian ada 3, arbitres, rutin, inovatif. Yang selanjutnya tipe-tipe kewirakoperasian, yang mana tipe-tipe kewirakoperasian ini ada banyak. Yang pertama, kewirakoperasian anggota-anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Jadi kewirakoperasian ini anggota-anggotanya sebagai pemilik koperasi. Itu. Yang selanjutnya itu kewirakoperasian manajer, mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional, dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Itu artinya manajer mengangkat manajer sebagai pelaksana, sehingga penanggung jawab kegiatan operasional itu sangat dibutuhkan. Artinya perubahan yang memberikan keuntungan. Itu perlunya. Yang selanjutnya kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Itu yang dinamakan kewirakoperasian birokrat. Yang terakhir itu ada kewirakoperasian katalis sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi, kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang alturis, yang orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Itu tiba-tiba kewirakoperasian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.